sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin untuk menolong kita hari ini. Track record kita, rekam jejak kita menentukan bagaimana Tuhan memandang kita sebentar. Memang semua manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi jangan lupa Tuhan juga beri kesempatan kita untuk bertobat, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dilepaskan dari kutuk. Sesudah itu, engkau sudah mulai langkah baru. Ingat, nanti saya akan sampaikan ayat firman Tuhannya. Saudara, para pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, ingat bahwa kita sudah harus mengikuti jejak langkah Tuhan. Tidak boleh jalan sendiri, tidak boleh jalan suka-suka. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami hari ini untuk benar-benar sadar bahwa setiap anak-anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, harus sungguh-sungguh serius menjaga rekam jejaknya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara pemirsa, inilah salah satu ayat favorit saya. Kenapa? Ada kata kunci di sini. Bila terjemahan Alkitab kita menggunakan dalam Perjanjian Lama menggunakan kata manusia atau orang, itu selalu menggunakan kata manusia biasa, disebut sebagai Adam. Adam itu bahasa Ibrani artinya manusia. Kalau dalam Perjanjian Baru kata manusia itu diterjemahkan dengan antropos. Nah, saudara mengerti misalnya kata antropologi itu datang dari kata antropos, ilmu manusia. Saudara sekalian, di sini tidak menggunakan kata orang, di sini tidak menggunakan kata itu Adam. Diberkatilah orang dalam bahasa Ibrani menggunakan kata geber. Apa artinya geber itu, saudara sekalian? Orang kuat, orang sehat, orang yang mampu. Saudara perhatikan baik-baik apa yang saya katakan hari ini. Disinilah kunci kehidupanmu, saudara sekalian. Karena kita tahu di mana ada orang yang kuat, yang sehat, yang kaya, yang mampu, yang mumpuni, kata orang dari Jawa, itu di mana yang mau mengandalkan Tuhan. Biasanya orang kalau dia terpuruk, kalau dia miskin dan tidak mampu, waktu itulah orang mengandalkan Tuhan. Saudara ingat cerita tentang Lazarus yang miskin dalam Lukas pasal 16. Jadi hari ini saya mengajak kita, mumpung masih kuat, masih sehat, masih sukses dan masih makmur, mari kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, mengandalkan Tuhan dalam segala segi kehidupan kita. Nah, itulah yang saya sebut tadi sebagai track record kita. Jaga rekam jejak kita. Ada satu ayat saudara dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan hal itu begitu jelasnya. Saya ingin menolong kita sedikit membaca firman Tuhan ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Ini ayat saya hafal setiap hari. Mengapa? Mari perhatikan 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil keluar, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kata Kristianos atau Kristiani itu artinya orang yang memasukkan kakinya ke bekas telapak kaki Yesus. Itulah artinya kita mengikuti jejak Yesus. Hari ini saya mengajak kita semua untuk terus menjaga, minimallah sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, menjaga rekam jejak kita. Tidak peduli engkau sehat, engkau kaya, engkau sukses, engkau makmur, tolong dengar apa yang saya katakan. Ini kata firman Tuhan. Diberkatilah orang, atau dalam terjemahan lain, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang kuat yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air. Saudara pemirsa, tolong dengar di sini bahwa orang ini juga sama melewati panas terik. Melewati apa? Tahun kering, musim kemarau, saudara sekalian. Oh, saudara sekalian, saya ingin mengatakan dengan tulus hati kepada saudara sekalian. 2 tahun yang lalu ketika orang kena COVID, tidak sedikit juga bahkan pendeta pun meninggal.
Itu yang dimaksudkan. Walaupun engkau anak yang dikasihi oleh Tuhan, bila datang badai, engkau juga bisa kena badai. Bila datang panas terik mendera bumi ini, engkau juga bisa kena panas terik. Datang sampar seperti COVID-19 atau yang sehari-hari lah. Kebanyakan orang batuk pilek, kita juga bisa kena batuk pilek. Orang lain kena sakit perut, kita bisa juga kena sakit perut. Dan ingat itu firman Tuhan apa? Katakan apa? Bahwa kita pun bisa kena segala macam masalah. Tetapi kabar baiknya ialah dalam tahun kering, dalam musim kemarau panjang itu saudara sekalian, ia tetap berbuah, menjadi berkat untuk orang lain. Dan ada satu kata kunci di sana yang sering kali orang tidak mengerti. Daunnya tetap hijau. Ada sesuatu yang tidak nampak yang dikeluarkan oleh daun hijau itu. Apa itu? Oksigen. Untuk orang lain hidup. Jadi kita perlu menjadi alat Tuhan untuk membuat orang hidup dan membuat orang hidup yang kekal di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah berfirman kepada kami. Jadikan kami semua ini orang sehat, orang kuat, orang yang kaya, orang sukses dan makmur, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.